Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat Tuhan. Curahan hati atau perasaan hati yang sedang dicurahkan. Mencurahkan hati yang sedang bahagia itu sangat bagus dilakukan dan bisa memberikan energi positif terhadap orang lain secara kondisional. Namun yang mau gue bahas bukan itu. Yang mau gue bahas di sini adalah curhat tentang keluhan pasangan. Apakah bagus kalau kita sering curhat? Bukankah curhat bisa meringankan beban? Bukankah curhat bisa menyelesaikan masalah? Bukankah dengan curhat itu sama aja kita minta pendapat orang lain karena memang kita terbatas dalam menghadapi masalah? Oke, gue jawab dengan pertanyaannya. Bukankah banyak pasangan yang hubungannya berakhir karena curhat? Bukankah pada saat curhat kita sedang berada dalam emosi negatif? Bukankah curhat adalah suatu keadaan di mana kita merasa menjadi korban? Bukankah curhat adalah asumsi negatif kita terhadap pasangan yang kita share ke teman atau sahabat kita? Apakah bagus? Apakah baik? Apakah solusi dari teman atau sahabat adalah yang paling tepat? Dari semua premis dan pertanyaan yang telah gue paparkan tadi, ada satu pertanyaan utama yang mengarahkan kita ke inti masalah, yaitu apakah kita sudah curhat ke orang yang tepat? Yuk kita bahas pelan-pelan tentang curhat ya. Dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset dan mari kita mulai. Lu sadar gak dengan terlalu sering curhat itu bisa merusak citra diri kita sendiri? Sadar gak dengan terlalu sering curhat kita akan semakin menarik aura negatif? Dan dengan curhat, rahasiamu dan pasanganmu jadi terumbar kemana-mana. Dan dengan terlalu sering curhat, orang-orang akan malah antipati sama lu. Dan dengan curhat, itu berpotensi bisa merusak hubungan. Ayo kita buktiin ya. Dengan terlalu sering curhat, secara alam bawah sadar, orang akan menganggap lu punya mental kerupuk. Itu akan merusak citra lu sendiri. Apalagi yang lu curhatin adalah masalah sepele. Cuman gara-gara pasangan lo tidak mau denger cerita yang menurutnya gak penting, hal itu lu ceritain ke orang lain. Apalagi sambil nangis-nangis. Selamat, lu udah menjatuhkan harga diri lu sendiri. Dan kalaupun ada yang mau dengerin curhatan sepele lu itu, hampir bisa dipastikan karena dia juga ingin mencari kesempatan buat dapetin perhatian lo. Untuk jadi superhero buat lo di saat lo menganggap pasangan lo adalah penjahat. Hati-hati, ini mainannya Fucek Boy ya. Dan ironisnya, curhat itu adalah asumsi sepihak dari lo yang disimpulkan oleh teman atau sahabat lo berdasarkan asumsi sepihak lo juga. Gak ngerti? Oke, simpelnya gini. Lo curhat dengan membawa emosi negatif sesaat. Biasanya kan tuh orang kalau mau curhat tuh setelah terjadinya pertengkaran. Mereka langsung buru-buru curhat. Bukan pada saat udah nenangin diri. Nah, lu curhat dengan membawa emosi negatif serta asumsi negatif sepihak dari lo tentang pasangan lo. Misal lo cerita bahwa lo dikasarin sama pasangan lo hanya karena gara-gara lo lupa ngabarin mau jalan sama temen-temen. Nah, jika yang dengerin curhatan lo itu lawan jenis, maka dia akan menyimpulkan bahwa pasangan lo temperamental dan gak bisa dijadikan pasangan yang baik. Kesimpulan ini berdasarkan asumsi negatif sepihak yang lo bawa sendiri. Padahal banyak sekali tuh variabel yang mendasari pasangan lo berlaku kasar secara verbal atau makian. Bisa jadi karena dia justru sayang banget sama lo makanya ngelakuin itu. Nah, orang lain gak bakal ngerti karena dia gak lagi jatuh cinta pada posisi itu. Logika dasarnya akan stuck di posisi bahwa pasangan lo jahat. Udah. Nah, kalau lo curhat ke teman atau sahabat sesama jenis, biasanya responnya lebih ke simpati terhadap sesama ras. Misal lu cewek curhat ke temen cewek juga nih. Biasanya rata-rata nih ya, responnya adalah, ih, lu jangan mau jadi cewek yang gampang digituin. Mereka bahkan gak nanya secara detail kenapa cowoknya melakukan hal itu. Rasa emosi atas dasar sesama ras perempuan yang didahulukan. Nah, ini justru berakibat buruk dengan hubungan lo sendiri, yang sejatinya lo bisa omongin baik-baik secara jujur ke pasangan. Tapi malah lo lebih milih curhat ke orang lain yang tidak merasakan cinta seperti yang lo rasain. Paham? Kalau nggak paham, komen aja di bawah. Maka gue bakal bahas khusus tentang hal ini di konten selanjutnya.
Pembuktian kedua, terlalu sering curhat bisa menarik aura negatif yang lebih banyak ke diri lo. Setelah gue kasih case pertama tadi, gue yakin kalian sedikit kurangnya bisa menjawab pembuktian kedua ini. Otomatis jelas akan menarik lebih banyak aura negatif. Apalagi kalau lu sering dapat simpati dari curhatan lu. Secara alam bawah sadar, lu akan merasa didukung dengan emosi negatif. Bayangin tuh, gue ulang ya, lu akan ngerasa didukung dengan emosi negatif. Akhirnya lu akan beranggapan bahwa emosi negatif lu itu bener. Dan lu bakal tambah susah ngebedain mana yang negatif atau yang positif dari pasangan lu. Lu bakal terus mikir negatif sama pasangan lu. Lu bakal mikir, oh iya ya, yang temen gue bilang bener. Lu lebih sering mikir negatif ke pasangan ketimbang positif. Kalau lu sering atau malah terbiasa dikit-dikit curhat, maka akan banyak bad boy dan fucek boy yang menanti kedatangan kalian. Pembuktian ketiga, rahasiamu dan pasangan akan terumbar kemana-mana. Loh kok bisa gitu bang? Kan gue cuma cerita ke teman baik gue. Perlu nggak nih gue jawab? Sekarang gini ya, siapa yang bisa mastiin temen yang lu percaya itu nggak cerita ke orang lain? Hah? Bisa mastiin nggak? Walaupun dengan narasi yang sama, misal kayak gini ya, lu jangan cerita ke siapa-siapa ya, ini masalah pribadi orang. Terus manusia satunya lagi cerita ke manusia yang lain dengan narasi yang sama. Lu jangan cerita ke siapa-siapa ya, ini masalah pribadi orang. Gue punya cerita nih, tapi jangan dikasih tahu ke siapa-siapa. Terus aja kayak begitu sampai jadi rahasia umum. Dan kabar buruknya buat kalian yang suka curhat, faktanya belum tentu orang yang tahu curhatan lu itu tadi menganggap lu bener. Bisa jadi sebaliknya. Lu akan dianggap picik lah, lu bakal dianggap salah, lu bakal ditertawain karena lu bego. Siapa yang nyebarin ceritanya? Yep, lu sendiri. Selamat, lu jadi bahan gibahan massal. Oke, pembuktian terakhir ya. Orang akan antipati sama lo. Gue gak perlu jelasin deh ya. Gue balikin ke kalian aja. Kalau misal kalian punya temen yang kerjaannya hampir tiap hari ngeluh dan curhat sama lo tentang hubungannya, terus lu udah kasih saran tapi dia lagi-lagi mengeluh tentang hubungan, awalnya lu simpati, akhirnya lu juga bakal enek kan. Lu bakal mikir, emang yang punya masalah lu doang apa? Dan lu akhirnya bandingin masalah yang lu hadapi sama masalah yang dia keluhkan. Kayak kelereng sama bola basket, jauh banget. Lu akhirnya jadi antipati juga kan ujung-ujungnya. Khusus untuk pembuktian terakhir, gue gak mau jelasin detail karena gue yakin para pejuang cinta yang nonton video gue tuh pinter-pinter ya. Oke. Kesimpulannya, hal negatif yang lu dapetin kalau terlalu sering curhat. 1. Merusak citra diri sendiri. 2. Semakin menarik aura negatif. 3. Rahasia lo dan pasangan lo akan terumbar kemana-mana. 4. Orang lama-lama bakal antipati sama lo. 5. Sangat-sangat berpotensi merusak hubungan. Terus bang, apa kita nggak boleh curhat ya? Boleh banget dan jangan terlalu sering. Usahakan lu coba pahami masalah lu sendiri dan cari trigger masalahnya. Dan lu coba selesaikan sendiri dulu, kuatkan mental lu. Jangan dikit-dikit nangis. Usahakan kalau lu punya masalah terhadap hubungan, yang paling utama adalah lu coba omongin dengan pasangan lu dulu. Jangan ke orang lain atau teman atau sahabat. Dan kalau lu ngerasa gak bisa diomongin sama pasangan lu karena menurut lu hubungan lu udah toksik, lu harus cerita ke orang yang ahli atau yang paham tentang masalah hubungan. Atau mau amannya nih, kalau lu mau aman, lu cerita ke salah satu anggota keluarga lu dulu. Kalau bisa, yang udah berumah tangga lama dan terlihat langgeng tuh, kalau bisa ya. Itu baru cerdas namanya. Bukan ke teman atau sahabat yang dia sendiri juga sering kandas dalam hubungan. Kan gue jadi ketawa. Intinya jangan sembarangan curhat ke orang ya. Oke, segitu aja. Semoga apa yang gue sampein mudah ditangkap oleh kalian ya. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.